Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan saya nama Eka Purnia dengan NIM SSI 2023 ingin mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Diagnosis Dini Penyakit Mata pada klasifikasi citra fundus retina dengan CNN VGG per 16. Paper ini ditulis langsung oleh Chana Amelinda Putri dan Sindu Rakasiwi. Ini dari Universitas Dian Nuswantoro ya, dan diterbitkan langsung oleh Jurnal Endometric, Jurnal Pendidikan Formatika yang terindeks Sinta 3, volume 9, nomor 1 April 2025. Sebelum masuk ke isi reviewnya, izin ya saya menyampaikan identifikasi paper ini secara lengkap. Judulnya sudah saya sebutkan yang pertama tadi, dan ditulis langsung oleh dua peneliti ya di Sistem Studi Teknik Informatika Unidus, dipublikasikan di 29 halaman ya, di halaman 208 sampai 216 halaman. Lalu, mengapa paper ini penting untuk dikaji ya? Ada beberapa alasan kuat ya. Yang pertama itu menurut WHO mencatat bahwa 2,2 miliar orang di dunia itu mengalami gangguan penglihatan dan 1 miliarnya diantaranya sebenarnya bisa dicegah. Kedua, di Indonesia sendiri, kondisinya itu memprihatinkan ya, hanya ada satu dokter spesialis mata untuk setiap 155.618 penduduk. Dan persebarannya pun tidak merata ya. Dan untuk yang ketiga, penyakit ini itu seperti katarak, glaukoma, retinopati, dan diabetik. Bisa menyebabkan kebutaan permanen. Dan jika terlambat terdeteksi, itu benar-benar parah ya. Nah, untuk penelitiannya sebelumnya yang hanya digunakan CNN biasanya itu mencapai akurasi 75%. Dan ini masih kurang memadai ya. Maka penelitian ini hadir dengan solusi transfer learning menggunakan arsitektur VGG per 16 untuk meningkatkan akurasi deteksi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penelitian yang dilakukan. Alurnya terdiri dari 5 tahap ya, teman-teman. Ini yang pertama itu ada pengumpulan dataset ya. Jadi penelitian menggunakan 4.217 itu udah citra fundus ya. Itu retina dari Kegel yang menjadi 4 kelas. Ada katarak, retinopati, diabetes, dan glaukoma, dan serta normal. Untuk yang kedua itu proportioning setiap gambaran melalui normalisasi, argumentasi, seperti rotasi, zoom, dan flip horizontal. Lalu diubah menjadi 224 kali sampai 224 pixel agar sesuai dengan input VGG per 16. Untuk yang ketiga itu ada arsitektur model menggunakan VGG per 16 dengan bobot pre-trained dan ImageNet. Layar-layarnya dilakukan dengan mempertahankan fitur umum, sementara 10 layar yang terakhir dilatih untuk menjadi fine tune agar sesuai dengan data citra manusia. Untuk yang keempat, itu ada proses training menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,0001, batch size-nya sampai 32 dan 50 epoch, dropout-nya sebesar 0,5 ditambahkan untuk mencegah overfitting ya. Untuk yang kelima itu ada evaluasi, performanya modelnya diukur di training 10% validasi dan menggunakan F1 score dan confusion matrix. Dataset dibagi dengan rasio 80%, untuk training 10%, validasi 10%, testing, seluruh eksperimennya dijalankan di Google Colabs ya dengan GPTU, T4 menggunakan Python dan juga TestForecast. Dan untuk step yang selanjutnya itu ada model-model dengan transfer learning mencapai akurasi 80-80%, naik signifikan dari 75% pada model CNN dasar transfer learning. Artinya ada peningkatan 13% ya teman-teman, angkanya cukup besar untuk dunia klasifikasi medis.
Kalau kita lihat per kelas, diabetes retinopathy itu ada kelasnya paling baik, itu modelnya precision 0,97, recalnya 0,95, dan formula skornya itu 0,96. Artinya modelnya itu sangat andal mendeteksi retinopati diabetes ya. Untuk kelas katarak itu juga cukup baik dengan F1 skornya 0,92, kelas normalnya mencapai 0,84. Namun yang perlu perhatikan adalah kelas glaukoma. Ini rekalnya hanya 0,72, artinya 24% kasus glaukoma tidak terdeteksi oleh model. Ini menjadi catatan ya, penting bagi saya bahas di slide berikutnya. Untuk slide yang berikutnya itu ada analisis kritis ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal untuk kelebihan dan juga yang kekurangan. Untuk pertama, itu kelebihan. Peningkatan akurasi meningkat 13%, 75% sampai 88% dengan transfer learning. Ini yang kedua, itu ada evaluasi menggunakan konversif, menggunakan berbagai metrik, bukan hanya akurasi, tapi juga precision ya, recall, F1 score, dan coefficient metric. Ketiga, ini strategi mengatasi keterbatasan data medis terargumentasi. Transfer learning-nya merupakan solusi untuk tepat untuk mengatasi keterbatasan data medis yang cukup sering ya. Untuk yang keempat, itu pembahasan paper sudah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga kontribusinya tidak jelas. Dan untuk yang kelima, itu paper secara eksplisit membahas potensi integritas model dalam sistem klinis dan aplikasi mobile. Namun, di kekurangannya itu ada dataset hanya 4.217 citra dari sumber-sumber ini ya, dan yang pasti berpotensi menimbulkan bias. Untuk yang kedua, tidak ada cross validation sehingga kendala generalisasi model masih perlu dipertanyakan. Untuk yang ketiga, itu ada perbandingan langsung dengan arsitektur lain seperti ResNet ataupun EffectNet dalam paper yang sama. Untuk keempat, recall glaukoma hanya 0,72 terlalu rendah untuk diterapkan secara klinis karena misdiagnosis glaukoma bisa diakibatkan kebutaan permanen. Dan untuk yang kelima, model belum pernah diuji dalam data klinis nyata dari rumah sakit ya. Untuk dari kesimpulannya yang saya analisis dari review papernya, pertama, perluasan data set dengan data klinis nyata di rumah sakit di Indonesia yang terverifikasi oleh dokter spesialis mata. Kedua, terapkan key folder cross validation minimal 5 volt agar hasilnya lebih andal. Untuk yang ketiga, lakukan perbandingan langsung dengan arsitektur ya, seperti ResNet 50, EffectNet B0, dan juga ada teknik seperti vocal loss dan juga class net loss untuk mengurangi misdiagnosis ya. Dan yang kelima, dilakukan uji klinis terbatas sebelum menjadi benar-benar diimplementasikan sebagai sistem mendukung keputusan klinis. Dan untuk kesimpulan reviewer paper ini, karya yang relevan dan cukup layak memberikan kontribusi nyata dalam deteksi penyakit dini mata. Untuk transfer learning-nya di FGG 16 terbukti meningkatkan akurasi metodologis ya, seperti dataset kecil, terus tidak ada cross validation, dan performanya glaukoma masih rendah. Perlu diatasi sebelum model ini siap digunakan secara klinis. Secara keseluruhan saya melihat ini layak sebagai baseline yang cukup kuat dan penelitiannya. Demikian ya, ini udah selesai. Demikian paper yang saya review dan yang bisa saya sampaikan hanya itu. Teman-teman, apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.